Halo dulur, kembali lagi bersama Saka Ingat. Apa kabarnya kalian hari ini? Saya harap mental dan kuota kalian tetap aman. Kali ini saya akan mengulas alur cerita dari film yang berjudul The Retreat. Film yang dirilis 2021 yang bergenre horor ini mengisahkan komplotan psikocrot yang doyan memburu sesama jenis. Biar gak banyak spoiler di awal, jadi kita let's go! Cerita diawali oleh sepasang Homering, Scott dan Connor, dan ini bebengoknya di mana mereka ini hendak menggelar pernikahan kontroversi adu pedangnya di sebuah kabin, di mana kabin itu berada di tengah hutan, yaitu hutan retreat. Ketika hari sudah poek mongklek, mereka pun tiba di kabin tersebut. Mereka yang terkenal di medsos sepasang Homering seperti sudah gak sabar ingin saling ngesaan. Tak lama kemudian mereka pun melakukan pemanasan saling paadu letahna. Tanpa mereka sadari, seseorang di balik keruyuk sedang mengawasi adegan mereka. Dan karena suara kekerosakan dari orang misterius itu diketahui Scott, lalu Scott pun pergi untuk mengeceknya ke dalam hutan. Sebenarnya di situ Connor memperingatinya bahwa gak baik kalau di malam hari asruk-asrukan ke dalam hutan. Setelah beberapa saat Scott tak kunjung kembali menghampiri Connor, lalu Connor menyusulnya ke dalam hutan. Namun Connor tak menemukan Scott di dalam hutan. Di saat dia hendak menghubungi Scott, tanpa diduga, orang misterius itu memukul Connor dari belakang. Dengan buru-buru Connor pun lari seadan-edannya menghindari orang misterius itu. Setelah beberapa saat mereka saling udag-udagan seperti Tom and Jerry, Connor pun berhasil ditangkap orang misterius itu. Inilah The Retreat 2021. Film berfokus kepada seorang cewek bernama Rene dan ini kekasihnya si Pale. Ternyata mereka ini sepasang lesbom yang akan menghadiri pernikahan temannya si Scott dan si Connor. Yang sekarang mereka pun tak tahu gimana nasib kedua teman Homeringnya tersebut. It's a wedding planning retreat. What is that? Honestly, what's next? A baby gender reveal cruise? Singkatnya, Rene dan Pale melakukan perjalanan menuju kabin untuk menghadiri pernikahan Scott dan Connor. Namun di tengah perjalanan mereka mampir dulu di toko serbaguna untuk isi bensin dan jajan makanan receh. Alright, give me these. Ketika Rene pergi ke toilet untuk modal, seorang pria aneh menghampiri Pale. Pria itu pun terus-terusan bilang kepada Pale bahwa mereka sudah saling kenal. Namun di situ Pale tak menanggapinya. Dia kira omongannya itu hanya modus yang levelnya masih noob. Tak lama kemudian Rene pun nolol di hadapan mereka berdua. Melihat kekasih berlubangnya dirayu pria tersebut. Dengan sesawan Rene menjaganya. Lalu mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, Rene pun sangat penasaran dengan tempat yang akan mereka jugjug. Okay, tell me a little bit more about this place that we're going to. Okay. Untuk meyakinkannya, Pale memperlihatkan sebuah foto sepasang Homering pemilik kabin tersebut, yang dimana mereka sering meminjamkan kabinnya untuk melakukan pernikahan sesama jenis. Singkat cerita, kini mereka pun tiba di kabin tersebut. Di situ mereka merasa hoken melihat Scott dan Connor tak ada. Lalu mereka mencari ke dalam kabin, tapi tetap tak ketemu. Rene pun mengira mungkin aja teman Homeringnya itu lagi asruk-asrukan ke dalam hutan, yaitu hutan retreat. Dirasa bete, Rene pun ngajak Pale untuk pergi ke dalam hutan. Barangkali aja mereka bertemu Scott dan Connor. Lalu mereka pun bergegas menuju hutan tersebut. Namun belum jauh berjalan, mereka terkejut melihat kepala rusa yang bergelantungan. Di situ, mereka pun hanya mengira kalau semua itu ulah pemburu yang sengaja menjemurnya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan campingnya. Ketika mereka sudah menemukan spot terbaik untuk bobogohan, lalu mereka pun menggelar karpetnya. Tak lupa, Rene pun menyiapkan minuman ciu agar bobogohanana lebih ceria dan indah dirasanya. Namun di tengah asik-asiknya lagi bobogohan, mereka mendengar suara kekerosakan di balik keruyuk. Rene pun segera mengeceknya. Halo, saya eta di balik pangpung. Namun tak ada yang menjawabnya. Hello?
Dan setelah Rene di dalam ruyuk, Rene pun menemukan kuntung rokok jarcok yang masih baru dibuang. Untung aja teka tincak. Do your friends smoke? Di situ Rene pun mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang gak beres di tempat tersebut. Dia mengira kalau ada seseorang yang sedang mengawasinya. Terlebih Rene tahu Scott dan Connor sepasang home ring anti rokok. Who was watching us? Lalu dia pun buru-buru menghampiri Pale dan ngajak Pale untuk kembali ke kabin. Setelah tiba, mereka kembali dibuat Hoken melihat mobil Rene yang menghilang dan hanya ada mobil Scott saja. Lalu mereka masuk ke dalam kabin. Namun lagi dan lagi mereka dibuat Hoken deui melihat ponsel mereka yang menghilang. Di situ Pale pun sangat panik dan mulai merasakan ada yang gak beres di sekitar kabin tersebut. Tak lama kemudian mereka mendengar langkah kaki di lantai bawah. Sambil berjalan ke ketajapan, mereka mengeceknya. Barangkali aja itu Scott dan Connor yang lagi ngajak main ucing sumput kepada mereka. Namun ternyata itu pemilik kabin yang sudah dibunuh. Dengan seedan-edannya mereka pun lari ke dalam hutan. Dan ketika mereka nyumput di balik ruyuk, mereka menemukan mobil Rene yang sudah dikecemplung ke empang. Dirasa tak mungkin bisa kabur dengan mobilnya, mereka pun lari lebih jauh menghindari orang aneh itu. Tanpa diduga, Pale terkena ranjau darat tapi bukan tai kotok. Dengan rasa paniknya, Rene mencoba menyelamatkan pacarnya. Oh my god. Melihat ranjau darat terikat di pohon, Rene berniat mengambil linggis di dalam mobil. Di malam yang sudah poek mongklek, Rene pun berhasil mengambil linggisnya. Ketika Rene mendengar teriakan Pale, Rene pun mempercepat langkah kakinya. Namun sayangnya, Pale sudah tak ada dan tiba-tiba setelah beberapa saat, Rene yang tersadar langsung panik. Setelah mengetahui dirinya sudah terikat rantai, dan dia pun hoken karena ada CCTV di ruangan dia disekap. Kemudian dari jendela dia melihat ada seorang wanita di sebuah rumah. Melihat wanita tersebut, Rene pun berusaha meminta tolong. Tak lama kemudian, seseorang yang menangkap Rene menghampiri wanita tersebut. Dan ternyata mereka adalah pasangan psikocrot. Seketika Rene pun sangat kecewa karena merasa tidak ada harapan untuk meminta bantuan. Setelah beberapa saat, si Kocrot menghampiri Rene sambil membawa kameranya. Di situ juga terlihat si Kocrot merekam penderitaan Rene yang masih terikat. Melihat hal itu, Rene pun sangat hoken. Maksud si Kocrot itu apa? Menangkapnya dan merekam penderitaannya itu. Lalu si Kocrot itu melanjutkan untuk merekam korban lainnya, yang ternyata korbannya adalah si Scott. Dan salah satu pelakunya adalah pria yang tadi siang berada di toko serbaguna. Rupanya mereka sudah mengincar Pale dan Rene sejak dari sana. Setelah kampak 212-nya dipersiapkan, mereka pun segera membacok Scott. Yang akhirnya Scott pun mampus dihantam kampak 212 si Kocrot. Kembali ke si Rene. Kali ini dia akan melakukan aksi ekstrimnya agar bisa terbebas dari ikatan rantainya. Dia pun memberanikan diri untuk mematahkan tangannya sendiri. Terlihat Rene pun sangat ripuh kesakitan dengan caranya tersebut. Akan tetapi perjuangannya itu tak sia-sia, karena Rene pun berhasil terlepas dari ikatan rantai di tangannya. Lalu dia pun berusaha keluar dari tempat tersebut. Tapi sialnya, rencananya itu bukan hal mudah yang dia kira. Di sisi lain, si tante sangat hoken melihat Rene sudah tidak ada di monitor. Lalu dia pun bergegas mengeceknya sambil membawa panakol. Untungnya, si Rene pun mengetahui kedatangan si tante di situ. Lalu, Rene pun berhasil membuat si tante itu ngajuralit setelah batok kepalanya ditakol. Dengan buru-buru Rene pun bergegas kabur. Akan tetapi, dia mendengar teriakan Pale di rumah yang tak jauh dengannya. Lalu Rene pun buru-buru membantunya. Sementara Pale pada saat itu dia sedang diikat untuk menjalani proses syuting si Kocrot. Dan tanpa diduga, di situ sudah ada Connor yang akan mendapat giliran pertama untuk kontennya. Sementara itu, mereka tidak tahu bahwa si Rene sudah masuk ke ruangan mereka. Terlihat Rene pun ngegebeg melihat Connor yang akan dieksekusi mampus. Namun karena kedua psikopat itu bersenjata, dia pun memutuskan untuk ngejedog saja dan menontonnya.
Dan ternyata para psikocrat ini akan menyiarkan pembunuhan para lestrot dan homecrot secara langsung yang ditonton semua orang di penjuru dunia. Gak pakai lama lagi, bagaikan mencacag hayam, Connor pun dicacag sampai mampus. Terlihat geng psikocrat ini bangga dengan aksi brutal elitnya tersebut. Sementara Pale yang saat ini sedang adek-dek sawan akan dijadikan model berikutnya. Tapi tak lama kemudian si tante yang masih oleng akibat ditakol si Rene mendatangi mereka dan mengatakan bahwa mereka harus secepat mungkin menemukan si Rene. Mendengar hal itu, si Kocrat pun bergegas untuk memburunya sambil membawa si tante. Setelah geng si Kocrat pergi, Rene pun bergegas menyelamatkan Pale. Terlihat Pale pun senang sekali dengan kedatangan kekasihnya itu. Tapi karena Rene kesulitan membukakan talinya, Pale pun menyuruh Rene untuk segera pergi dari situ biar Rene gak mampus. Kemudian Rene mengatakan bahwa dia akan melawan geng si Kocrot itu. Dan dia juga mengatakan kepada Pale kalau mereka pasti selamat. Mungkin itu juga ya. Lalu Rene mencari sesuatu yang dia bisa gunakan. Saat menemukan sebuah pisau, dia bergegas membukakan ikatan Pale. Setelah Pale terbuka, Pale mencari sesuatu untuk bisa melawan geng si Kocrot tersebut. Yang akhirnya, dia menemukan air keras. Lalu dia pun melancarkan rencananya dengan cai tiasnya itu. Dan tak lama kemudian, geng si Kocrot kembali. Setelah air kerasnya sudah siap, Pale pun meminta Rene untuk menuangkannya ke wajah si Kocrot tersebut. Kali aja dia belum si banget. Yang akhirnya, Rene berhasil melakukannya sesuai rencana. Dengan kulit wajah yang melepuh, si Kocrat itu pun langsung lompat sasampoyongan. Lalu, mereka bergegas kabur menggunakan mobil milik si Kocrat. Akan tetapi, mereka harus mencari kunci mobilnya dulu di rumah sebelah. Saat di rumah, Rene dan Pale mendengar dua si Kocrat sedang haharewosan, bahwa mereka akan berpencar memburunya. Setelah kedua si Kocrat sudah pergi, Rene pun mencari kunci di dalam rumah. Ketika Rene mencari di ruangan lain, Rene melihat salah satu bayangan si Kocrot di kaca. Dan tiba-tiba Rene dihantamnya. Karena kelelahan melawannya, dia pun hanya pasrah aja untuk dicekek. Tepat pada waktunya, si Pale pun menancapkan kampak 212-nya tepat di babatok si Kocrot. Yang akhirnya si Kocrot pun mampus dibuatnya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan lagi mencari kunci di ruangan lain. Lalu mereka pun hooken setelah melihat sebuah ruangan penuh dengan monitor yang menampilkan rekaman penyiksaan sadis. Yang akhirnya mereka pun tahu kalau geng si Kocrot itu selalu mengupload video sadis mereka ke sebuah website. Tak lama kemudian si tante yang sudah saya kira sudah mampus nolol di hadapan mereka lagi. Akan tetapi Rene dengan mudah mengatasinya. Saat si tante sudah tak berdaya dan monitor lebih keras dari babatoknya, langsung bucat di pinggang si Rene. Kemudian terlihat di monitor, si Kocrat Jabrik berada di tempat yang pernah mereka datangi. Melihat hal tersebut, mereka memberanikan diri untuk menuntaskan pembalasannya. Dengan membawa bedil 5,5 paranti Morobagong, mereka bergegas memburunya. Lalu di situ, Rene memberikan tutorial singkat untuk si Pale yang baru pertama kali memegang bedil. Setelah Pale nyaho menggunakannya, mereka pun segera melakukan pemburuannya. Ketika sudah dekat dengan lokasi, Rene menyuruh Pale untuk berpencar. Sebelum berpencar, Rene memberikan cipokan baunya kepada si Pale. Setelah beres, kemudian mereka pun berpencar melanjutkan pemburuannya. Ketika sudah tiba di lokasi, Rene berusaha memancing si Kocrat Jabrik itu. Mendengar teriakan yang menantangnya, si Kocrat itu pun langsung mendatangi si Rene dan memburunya. Tapi sialnya pelor juga malah habis. Rene mendengar kokorosakan dari arah belakang. Karena Rene tahu suara itu suara si Kocrat yang lagi asruk-asrukan, Rene pun memutuskan untuk menyerah saja. Terlebih dia tahu dia tak mungkin untuk melawannya. Dengan leluasa si Kocrat itu pun akan menghabisi si Rene. Namun pucuk digirang, pelor pun nyasar tepat di perut si Kocrat sampai mulas. Lalu Rene membawa si Kocrat itu untuk dijadikan konten sadisnya dan disiarkan langsung ke semua orang di penjuru dunia untuk ditonton.
Rene pun segera membawa CCTV yang ada di dekatnya. Lalu dia menghampiri si kocrot itu dengan kamera. Akhirnya, bohong si kocrot itu pun disabet peso. Kini penderitaan si kocrot pun lengkap dengan rasa sakit di bohongnya. Si kocrot pun mau gak mau, penderitaan sekaratnya itu harus ditonton para viewer. Sementara Rene dan Pale pergi keluar hutan. Yang akhirnya, mereka pun sampai di jalanan dengan keadaan yang sangat ribuh. Tak lama kemudian Rene melihat seorang pengendara mobil melintas di jalan. Lalu, Rene pun berusaha ngacung-ngacung tangan untuk meminta bantuan. Dan si pengendara mobil itu pun dengan baik hati dan tidak sombongnya menolong mereka. Yang akhirnya, mereka pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan karena mereka berdua sudah selamat, jadi film pun selesai. Ending dari film The Retreat ini sangat mengenceritkan sekali dulur. Tapi film ini cukup membuat saya deg-degan ketika menontonnya. Dan karena film ini bisa menampilkan adegan-adegan menegangkan, maka saya sendiri akan ngasih rating film ini 4,6, yang tak jauh dari rating di IMDb 4,5. Dan selanjutnya kalian bisa nilai sendiri bagaimana dan apa yang dirasakan ketika menonton film ini. Mungkin segitu saja singkat cerita film The Retreat ini. Jangan lupa selalu dukung Saka Ingat biar saya lebih semangat lagi membuatkan alur cerita dari si kocrot lainnya. Dan bye-bye.